Nah, kedepannya seperti apa sih, atau sebenarnya sudah dilakukan dan kedepannya akan lebih didorong, Ibu Bapak sekalian, itu adalah intervensi-intervensi di rantai pasok. Mungkin Ibu Bapak sudah uh, paham lumayan dalam mengenai circular economy. Nah, ini yang di kanan saya, slide saya, tapi juga ada yang kita lihat bagaimana aktor-aktor yang ada di rantai pasok bekerja sama untuk melihat opsi-opsi apa sajakah yang bisa kemudian dilakukan. Nah, seringkali kita lihat pemasok di Indonesia misalnya itu skalanya kecil, orang per orang atau petani per petani atau desa per desa dan sebagainya. Nah, skala ekonominya seperti ini tidak masuk biasanya ke dalam konteks skala ekonomi rantai pasok yang memang diinginkan untuk investasi kah, untuk transformasi dan sebagainya. Karena kalau terlalu kecil, support yang diberikan akan memberikan atau punya asosiasi cost yang akan lebih besar dan risiko yang akan lebih besar. Kalau kita handle misalnya ada 1.000 petani dibanding satu grup, nah itu akan sangat beda dengan standar yang sama. Jadi istilahnya di bawah satu atap itu akan lumayan berbeda. Nah, biasanya yang dilakukan adalah kalau kita lihat diagram yang di kiri atau flow yang di kiri, kita harus menemukan yang disebut agregator. Agregatornya siapa sih yang ada di lapangan yang bisa kemudian sama-sama melihat opsi-opsi yang bisa dilakukan di tingkat pemasok, di tingkat petani, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ya ini biasanya bukan pemasok, agregatornya yang kita cari adalah kalau petani ya koperasi atau BUMDes atau BUMD atau processing facility yang ada di lokal. Jadi pengolahan pasca panennya kopi kah, pengolahan produk penggilingan padi kah dan sebagainya. Itu agregator yang dicari. Dari situlah masuk kemudian opsi-opsi support dari pembeli, off-takers, dan lembaga keuangan. Gap-nya apa gitu kan? Kesenjangannya apa? Apakah dibutuhkan investasi untuk working capital, pembiayaan untuk pembelian tiap hari dari produknya, atau pembiayaan untuk support tadi measurement baseline data. Karena nggak mungkin satu persatu petani melakukan itu atau satu persatu pemasok melakukan itu. Baseline diperlukan, jadi agregatornya kemudian yang menjadi wali data dari itu dan dibantu mungkin dengan konsultan ataupun perusahaan lain yang bisa membantu analisis baseline seperti itu, yang akan pada gilirannya berhubungan dengan pembeli dan lembaga keuangan yang meminta. Kalau itu terjadi, biasanya track record-nya akan menjadi menarik. Saya punya contoh kasus, Ibu Bapak sekalian, di Lampung. Jadi ada daerah pasokan kopi yang memberikan supply lumayan besar ke beberapa perusahaan global dan juga nasional. Nah, mereka kemudian bekerja sama dengan perbankan, kemudian lembaga perbankan tertentu, kemudian baseline datanya dibantu oleh satu perusahaan, dan juga pada saat itu kalau nggak salah Telkomsel terlibat. Jadi karena petani ada punya tentunya telepon masing-masing dan sebagainya. Setelah bulan per bulan data dimasukkan, misalnya produksinya berapa kilo atau berapa ton dalam bulan ini, input yang digunakan apa aja, berapa persen yang kimiawi, kemudian berapa persen yang alami, berapa persen yang kemudian mereka melakukan nursery ataupun pengelolaan benih dan bibit sendiri dan sebagainya. Nah, intervensi-intervensi seperti itu kemudian dicatat, Ibu Bapak sekalian, dan selama 6 bulan kita bisa lihat track record-nya, siapa yang kemudian mensuplai dengan stok lebih banyak ke perusahaan-perusahaan tadi, berapa yang kurang, dan kemudian berapa yang melakukan investasi. Alhasil data digital tadi, link dengan sistem yang ada, bisa kemudian membuka peluang tambahan bagi perbankan atau lembaga perbankan yang terlibat untuk memberikan tambahan biaya atau tambahan pinjaman atau tambahan support bagi petani-petani tertentu atau kelompok tani yang lumayan berhasil. Nah, setelah itu bisa dibelanjakan untuk pembelian equipment, barang dan jasa, kemudian juga investasi balik ke kebunnya dan sebagainya. Jadi ini istilahnya kita sebut kalau di dalam konteks investasi growth capital, jadi suatu capital yang bisa memberikan tambahan untuk pengembangan produksinya bagi masyarakat setempat. Karena tadi baseline data dan sebagainya. Dan ketika melihat indikasi positif, kita juga lihat
dampak terhadap lingkungannya apa, karena data-data tadi sudah tercakup di sana. Nah, ini yang biasanya kita lakukan, agregatornya seperti apa, suppliernya bisa nggak diagregasi dengan skala tertentu, dan link tadi dengan penyedia bahan baku, penyedia input, pupuk dan sebagainya, penyedia support teknis, dalam konteks ini pertanian atau perkebunan yang lebih baik, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin menjadi buat saya sih menjadi menarik, karena satu ekosistem yang ada di lapangan bisa dipersatukan oleh satu skema, sehingga ada keterlibatan dari pemasok, dalam konteks ini petani, ada keterlibatan dari penyedia jasa atau input, ada keterlibatan dari lembaga keuangan, bank atau non perbankan yang menyediakan capital, ada keterlibatan dari pembeli, karena kemudian pembeli bilang oke, karena udah jelas produk dan sebagainya, setiap bulan dan sebagainya tercatat, kami akan beli secara berkelanjutan. Nah, tentunya ini cuma hanya fondasi untuk mengembangkan rantai pasok yang lestari, perdagangan yang lestari. Karena kalau nggak ada sistem yang dikembangkan di lapangan sampai kemudian di nasional dan global, itu akan sangat sulit. Intervensi rantai pasok yang juga sekarang lagi didorong adalah closed loop circular economy. Jadi bagaimana resource yang dihasilkan itu ketika dipakai, hasilnya kemudian tentunya dipakai, tapi sampah atau limbahnya dipakai ulang lagi, baik di konteks manufacturing, di konteks konsumsi, atau di konteks penggunaan lagi terhadap sumber daya tersebut. Tentunya sampah-sampah tersebut sedemikian rupa dikurangi, gitu kan. Nah, ini yang menjadi tantangan, Ibu Bapak sekalian, sekali lagi data dan informasi, dan juga tadi kompleksitas dari rantai pasok. Nah, sistem yang kita coba kembangkan dengan beberapa perusahaan adalah bagaimana kemudian rantai pasok yang ada bisa melihat dari end to end intinya. Jadi kayak semacam life cycle analysis, sumber apa saja yang digunakan, apakah kemudian misalnya dari bahan-bahan, kalau tekstil ya, dari bahan-bahan seperti katun, kemudian kapas atau apa, berapa banyak yang kemudian dipakai, berapa banyak yang kemudian diproses, berapa banyak yang kemudian dibuang sebagai sampah, dan berapa banyak yang digunakan kembali. Ini yang kita lihat menjadi menarik, karena data-data informasi dan sebagainya memberikan opsi untuk intervensi apa saja yang bisa dilakukan di rantai pasok tersebut, dari hulu, dari manufacturing atau processing, dan juga dari konsumsi. Sekarang banyak outlet-outlet, mungkin kalau di Indonesia belum sebanyak yang ada di luar negeri ya misalnya, tapi sudah mulai misalnya outlet-outlet brand tertentu di mall memberikan opsi bagi konsumen kalau tekstil atau aparel untuk mengembalikan produk yang mereka tidak gunakan kembali, gitu kan. Nah, itu kemudian bisa di recycle dan sebagainya. Tapi memang masih banyak sekali produk-produk kita tuh larinya ke landfill, larinya ke TPA ya, tempat pembuangan akhir dan sebagainya. Ini sangat-sangat disayangkan, karena sistemnya memang belum tercipta dengan baik. Ini yang harus didorong ke depan, rantai pasok memahami bagaimana perilaku konsumen, bagaimana perilaku produsen, manufacturing dan sebagainya. Sama juga dengan beberapa sistem tadi kita atau komoditas tertentu, sistem pangan yang kita lakukan sayang sekali misalnya belum terintegrasi. Dari kalau Ibu Bapak lihat di sini sistem pangan yang ada di Indonesia misalnya, dari produksinya, kemudian panennya, kemudian pemaketannya, transportasi, pembelian, sampai kita konsumsi sebagai makanan, kemudian kita buang, itu banyak sekali sampah atau limbah yang dihasilkan. Data-data yang ada mungkin bisa menunjukkan secara global atau total, gitu kan, apa saja limbah atau waste yang ada. Tapi komoditas per komoditas, produk per produk mungkin belum ada. Ini sebenarnya tantangan dan juga peluang. Nah, kenapa? Karena sekarang sudah ada tekanan bagi brand-brand tertentu atau merek-merek tertentu untuk mereduksi sampah atau limbah dari pakan atau dari pangan atau dari makanan. Karena food waste itu sesuatu yang sekarang lagi disorot oleh banyak pembeli, dari konsumen dan sebagainya. Bagaimana kemudian juga packaging juga bisa mereduksi plastik, bisa mereduksi opsi-opsi yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi hal-hal tersebut harus dihitung semuanya. Jadi dalam konteks perdagangan rantai pasok, ketika kita bicara mengenai rantai pasok lestari, bagaimana setiap komponen atau steps atau langkah itu
terintegrasi satu hal, kemudian apakah kita bisa menghitung penggunaan resource atau pasokannya, sumber dayanya, dan juga bagaimana limbah yang tercipta dari sana, dan bagaimana kita bisa melakukan circularity di setiap step itu, dan juga di keseluruhan step yang ada. Dan input misalnya jangan sampai ada terjadi penggunaan zat kimiawi yang lebih banyak dan sebagainya, harus ada pengurangan, circularity, kualitas, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah bisa nggak ketika kita sudah tahu bahwa ada limbah dan sebagainya, limbah-limbah ini kemudian bisa menjadi produk baru. Nah, Ibu Bapak sekalian, satu hal yang kita lakukan, misalnya investasi baru yang kita lakukan, mungkin Ibu Bapak tahu pelepah pisang di berbagai tempat di Jawa itu dibuang saja gitu kan, untuk jadi sampah atau limbah. Tapi di beberapa tempat yang lain dijadikan serat-serat dari pelepah pisang ini dijadikan handicraft atau kerajinan tangan. Nah, ada 1-2 perusahaan yang melakukan proses dari banana bark namanya, pelepah pisang ini, yang kemudian digunakan untuk bahan baku dari handicraft tadi. Dan alhasil, dengan quality control yang baik dan sebagainya, bahan-bahan tersebut atau handicraft tersebut atau kerajinan tangan tersebut seperti basket, keranjang, dan sebagainya, sudah diekspor sampai ke Amerika. Ada brand tertentu yang membelinya dengan harga yang lumayan baik. Nah, itu menciptakan ekosistem baru terhadap pengrajin, terhadap pemasok pelepah pisang dan sebagainya. Enceng gondok juga bisa kita lakukan seperti itu. Banyak sekali yang sebenarnya kalau kita ngelihat design thinkingnya menjadi konsep sistem, hal-hal yang tadi dianggap sampah, dianggap ini, ketika sudah dihitung jadi ini bisa diapain ya, ini menjadi opsi untuk opsi ke depan, mungkin investasi atau bisnis baru dan sebagainya. Banyak sekali di Indonesia. Indonesia itu sangat-sangat kaya. Istilahnya apapun bisa jadi uang gitu kan kalau kita mau melakukan, dan sekaligus juga menurunkan dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia juga yang ada di sana. Dan dalam konteks rantai pasok pangan tadi, ya, tentunya kita harus mengerti, Ibu Bapak sekalian, siapa sih yang bermain, apa sih yang diinginkan oleh pelaku-pelaku pasar tadi misalnya. Kalau satu produk di kabupaten atau lokasi atau kota Ibu Bapak sekalian memproduksi A, kita harus tahu juga siapa sih pembeli utamanya gitu kan. Kalau di lokal siapa, kalau di end buyers-nya atau pembeli akhirnya siapa gitu, brand-nya seperti apa, requirement-nya seperti apa, kemudian support yang akan bisa dilakukan seperti apa. Nah, semua itu biasanya di kita nih banyak terjadi yang kita sebut gap informasi gitu kan. Jadi banyak yang nggak tahu di lapangan sebenarnya permintaannya seperti apa, sehingga ketika diperlukan support kita bingung gitu kan, support seperti apa dan dari mana yang kita bisa dapatkan. Padahal pembeli akhir misalnya seringkali bersedia memberikan support, seperti saya dengan teman-teman PepsiCo atau buyers-buyers yang lain melihat, oke, hasil karena nggak tahu mereka lari ke daerah pasokan lain di tempat lain di Indonesia atau bahkan ke negara lain, negara tetangga, misalnya ke Thailand, ke Vietnam, dan sebagainya. Informasi menjadi penting, dan kemudian database, baseline, dan juga opsi-opsi apa saja yang bisa dilakukan, dan appetite atau keinginan dari produsen atau dari daerah pasokan itu untuk berubah menjadi penting. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat distribution channel-nya seperti apa. Ini apakah kemudian digunakan untuk pasokan antar pulau atau antar negara dan sebagainya. Nah, ini yang boleh dikata menjadi juga peran bagi pemerintah setempat untuk melihat dan mendukung pemetaan-pemetaan tersebut. Jadi sangat disayangkan seringkali yang kita lihat misalnya data informasi atau technical support itu spesifik ke satu daerah atau ke satu produk atau ke satu sektor, tapi tidak melihat keterkaitan atau interconnectedness dari daerah tersebut sebagai pemasok ke daerah yang prosesnya, dan kemudian kita langsung misalnya ekspor ke sebagainya. Jadi diskoneksinya itu sangat-sangat memberikan dampak negatif terhadap apa yang kita bisa lakukan untuk ke depannya. Jadi memang hal-hal semacam ini kayaknya diperlukan ke depan untuk saling didorong, karena tanpa adanya itu, misalnya contoh kasus Ibu Bapak sekalian ini mungkin menarik ya. Kita punya buah banyak di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Sekarang ada beberapa provinsi di Papua, saya takut salah sebut. Nah, kalau misalnya mangga aja, di musim A atau di bulan A, mangga di tempat mana dia bisa dipanen atau sudah ranum gitu kan. Di tempat B bisa dipanen lagi di bulan apa segala macam. Pertanyaan saya adalah,
ada nggak yang sudah memetakan transisi atau transformasi, bukan transformasi sih, perbedaan-perbedaan musim buah tersebut tertentu di beberapa bulan di seluruh Indonesia. Dan alhasil ketika ada satu pembeli dengan menyatakan kualitas tertentu dan juga requirement tertentu dari luar, saya ingin membeli A gitu kan ke Indonesia. Ternyata yang ada adalah satu daerah bisa mensuplai itu cuma 2 bulan, daerah lain mungkin cuma 3 bulan. Sehingga menurut pembeli, ini nggak konsisten, saya ke Thailand aja deh, karena konsisten sepanjang tahun bisa disuplai. Ini sesederhana itu. Jadi kalau kadang saya sambil bercanda dengan teman-teman, kita kan tahu ya kalau ibu bapak ke Medan ada yang namanya ucok durian. Setiap hari, setiap malam ada durian di sana. Kenapa sih manajemen seperti ucok durian ini tidak diterapkan ke dalam rantai pasok yang ada di seluruh Indonesia untuk komoditas-komoditas yang memang lumayan punya variasi waktu, punya variasi musim dan sebagainya. Tapi database dan informasinya harus tentunya kredibel dari segi produktivitas, kualitas, dan yang paling penting juga dampak lingkungan. Jangan sampai yang ini bagus gitu kan, kualitasnya bagus dan tidak memberikan dampak lingkungan yang negatif karena dia lumayan organik, dia tidak menggunakan pupuk kimiawi dan sebagainya, tapi di tempat lain ternyata menggunakan pestisida dan sebagainya. Nah itu yang nggak nyambung gitu kan. Nah itu sesuatu yang mungkin kita harus sama ratakan, seragamkan atau standarisasi.